Santapan Harian Sabtu 15 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ratapan pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam dekapan kasih-Mu Bapa, kami siap menerima perintah dan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ratapan 2 ayat 10-22. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku, karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, "Mana roti dan anggur?" Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara, Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangakan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai Putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya, demi hidup anak-anakmu, yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka,
tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Sahabat santapan harian, di sebuah hotel di New York pada tahun 1944, orang-orang mendapati Ernest Hemingway, seorang novelis yang terkenal maskulin, sedang menangis terseduh-seduh. Apa sebabnya? Rupanya ia menangis karena beberapa lukisan dinding yang dipajang di sana telah menyayat hatinya. Penderitaan yang dirasakan penduduk Yerusalem sangatlah tragis. Seperti itulah lukisan yang dibentangkan oleh Nabi Yeremia yang akan menyayat hati orang-orang yang peka. Penduduk Yerusalem berkabung. Seorang ibu hanya bisa pasrah terhadap kematian anaknya. Pengepungan telah menimbulkan kelaparan yang hebat hingga sang ibu terpaksa memakan anaknya. Kehancuran yang terjadi begitu besar hingga imam-imam dibunuh di tempat ibadah. Mayat banyak orang, tua maupun muda, bergelimpangan di jalan. Di samping itu, sang nabi menyertakan sebuah catatan penjelasan. Di bawah murka Tuhan pun mereka terus disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu memberikan penglihatan dan nubuat palsu yang tidak menegur dosa mereka. Perhatikanlah kekristenan pada zaman sekarang. Adakah kita melihat kemiripan dengan catatan Yeremia? Pernahkah kita bertemu dengan pengajar yang mempopulerkan penafsiran muktahir yang melenceng dari firman Tuhan? Tidaklah berlebihan bila kita senantiasa diingatkan akan bahaya penyesatan, terutama pada zaman media sosial saat ini. Penyesatan selalu membuahkan penghakiman Allah. Maka, mari kita berjaga-jaga dan saling mengingatkan. Kita tidak menginginkan munculnya lukisan kehancuran yang baru pada zaman kita. Karena itu, berdoalah agar Tuhan membangkitkan dan menguatkan para pengajar Kristen yang sejati, yakni orang-orang yang berani memberitakan kebenaran dan menegur dosa. Inilah yang menjadi tekad kita, yaitu agar orang-orang Kristen disadarkan dari mulut-mulut manis yang menyesatkan. Kritik yang pedas lebih baik daripada dusta yang manis. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jagalah kami agar tidak jatuh dalam dosa dari godaan yang manis dan tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.